kabar adik-adik? Aduh, Kameta rindu sekali dengan kalian. Tidak terasa sudah 1 minggu kita lewati. Perasaan baru kemarin kita ibadah. Ternyata hari ini kita sudah mulai ibadah kembali. Apa kabar semuanya? Kameta yakin semua dalam keadaan sehat. Sama seperti Kameta tetap sehat. Itu semua karena apa? Karena kebaikan Tuhan Yesus. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Asik semuanya pada bicara. Siapa? Kameta dengar dari sini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Kita minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan menolong ibadah pagi hari ini. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada dan kami boleh berkumpul di mana kami sebentar akan mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Engkau memelihara hidup kami sampai saat ini. Bahkan dengan firman-Mu Engkau katakan Engkau akan selalu memelihara kami, menjaga kami sampai selama-lamanya. Tuhan, pagi ini kami siap akan mengikuti ibadah. Kami siap memuji Tuhan, kami siap juga mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami supaya kami bisa sungguh-sungguh. Anak-anak dapat mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan mereka senantiasa bersuka cita melalui ibadah pagi hari ini. Berkati guru-guru juga yang akan melayani hari ini. Tuhan tolong, Tuhan pakai dan Tuhan urapi mereka semuanya. Kami siap mengikuti ibadah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dari awal sampai akhir. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, kalau adik-adik di rumah tinggal dengan siapa? Pasti ada mama kan? Ada papa? Ada dedek? Ada kakak? Aduh. Cici, koko? Ngeselin banget. Ih, gemes jadi. Kristo, kenapa? Aduh, habis dimarahin mama. Kenapa dimarahin mama? Gak tahu, cuma lagi main biasa tahu-tahu dimarahin. Mungkin kamu bandel. Bandel gimana? Kris, kalau mami atau mama itu marah sama kamu, itu artinya sayang. Pasti mama gak mau anaknya itu nakal. Jadi kamu gak boleh benci sama mama. Kamu sayang gak sama mama? Sayang. Sama papa? Iya, sayang. Punya kakak? Punya. Sayang gak? Sayang. Suka bertengkar? Suka. Gak boleh. Harus sayang ya. Kita mau nyanyi nih sekarang nih. Oke. Yesus sayang semua. Sayang Kameta, sayang Kristo juga. Oke? Puji Tuhan. Yuk adik-adik kita bertepuk tangan ya. Katakan Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Puji Tuhan, haleluya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Katakan sekali lagi ya adik ya. Yesus sayang semua.
sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi katakan, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Haleluya. Adik-adik, kita sekarang mau olahraga nih. Gerakan badannya, gerakan pundaknya, lalu gerakan kakinya. Kak Daryl coba gerakan. Ya Kak Daryl juga kan biar kita sehat ya Kak Daryl ya. Nah kemudian yuk kita coba berjalan. Jalan Kak Daryl, jalan. Kalau kita jalan ngikutin siapa sih adik-adik? Kita ikutin siapa? Tuntunan kita siapa? Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus. Yuk kita siap semuanya. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita akan berolahraga bersama supaya tubuh kita sehat. Ambil bersuka cita karena kita akan berjalan bersama dengan Yesus. Haleluya. Yuk tepuk tangan. Kedua tanganku mempunyai jari, direnggangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direnggangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, mari kita terus berjalan. Hati-hati ada terowongan. Hati-hati ada terowongan lagi. Wah, Tuhan yang menuntun kita. Kedua tanganku mempunyai jari, direnggangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direnggangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi. Serta Yesus selamanya. Adik-adik ingat tidak? Sebulan yang lalu kita pernah menyanyikan lagu ini nih yang akan kita nyanyikan sekarang ya. Tapi sebelum kita nyanyi bersama-sama, Kameta mau ingatkan dulu gerakannya supaya kita tetap sama. Kalau sama kan gerakannya kita jadi asik bernyanyinya. Nih Kak Daryl lagi latihan nih. Kita lihat Kak Daryl. Kak Daryl yuk pakai gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putar. Sekali lagi ya. 1, 2, yuk. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. 1, 2, 3. Putar. Oke. Are you ready? Yuk kita sama-sama ya pakai gerakannya. Nyanyi lagu
bersorak, melompat tinggi kamu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally. And I will love, love, love. You love me and I will sing your praise eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally. And I will love, love, love. And you love me and I will sing your praise eternally. I lift my hand to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. I lift my hand to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, 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 you're good to me, and you are wonderful eternally. And I will love, 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 and you love me, and I will sing your praise eternally. For you are love, 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 You're good to me and you are wonderful eternally. And I will love, 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 as you love me, and I will sing your praise eternally. Adik-adik, apakah di rumah pada bersuka cita? Wow, kami tak merasakan di sini ya Kak Daryl ya. Iya. Pasti semuanya bersuka cita, Semangat walaupun berkeringat nggak apa-apa Iya. ya. Yang penting kita bisa memuji Tuhan, kita bisa meninggikan Tuhan. Amin. Nah Kak Daryl, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kita perlu firman adik-adik supaya kita terus apa dah? Kak Daryl? Bertumbuh. Bertumbuh, terus Berbuah. berbuah lebat seperti pohon, bertumbuh subur. Kita anak-anak Tuhan juga harus hidup kerohaniannya tumbuh subur. Yuk kita siapkan hati kita. Bless the Lord. Mari adik kita mengangkat tangan kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Bapa yang baik, yang selalu memberkati kita, yang selalu menolong adik-adik semuanya. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening. Katakan sama-sama dari bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, ini yang menjadi kerinduan kami anak-anak-Mu, supaya kami selalu memuji, menyembah Tuhan di setiap waktu ya Tuhan. Bersama dengan keluarga kami di rumah, walaupun kami belum bisa bersama-sama berkumpul di gereja bersama dengan teman-teman kami, namun di rumah kami masing-masing, kami mau bersatu hati dengan papa mama kami, dengan kakak adik kami untuk selalu menyembah Tuhan. Kiranya setiap pujian, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicaralah melalui guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami mau berakar kuat di dalam Tuhan, bertumbuh subur dan menghasilkan buah-buah, menjadi berkat di keluarga kami, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap terima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kak Daryl harap adik-adik semua dan juga mama papa ada di dalam keadaan yang sehat. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kita bisa kembali bersama-sama beribadah. Walaupun dari rumah kita masing-masing, tapi kita bisa bersama-sama bersuka cita, bernyanyi, melompat, bergerak, berjoget buat Tuhan. Ya, dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini masih berbicara temanya tentang I love my family. Nah, aku mengasihi keluargaku. Kisah hari ini adalah tentang seorang anak yang namanya Samuel. Ya, ada apa ya yang bisa kita pelajari sama-sama dari cerita tentang Samuel ini? Dan tentunya tentang keluarganya juga. Ya, Kak Daryl ajak kita semua sama-sama membaca di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 18. Sekali lagi ya. 1 Samuel 2 ayat 18. Buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. 1 Samuel 2 ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Nah, puji Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Daryl membawakan cerita firman Tuhan tentang Samuel. Ya, ada apa dengan dia dan keluarganya ya. Jadi untuk adik-adik tahu, kita semua tahu, Samuel ini adalah seorang anak yang dipersembahkan oleh orang tuanya untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, dari Samuel kecil, ya, dari Samuel kecil dipersembahkan oleh orang tuanya untuk menjadi hamba Tuhan, ya, tinggal di rumah Tuhan bersama dengan keluarganya Imam Eli. Nah, Samuel ini bertumbuh di rumahnya Imam Eli ya, di rumah Tuhan, di sana juga bersama dengan Imam Eli dan keluarganya. Nah, adik-adik, tapi yang kita lihat di sini ya, walaupun Samuel diserahkan oleh orang tuanya, dipersembahkan untuk melayani Tuhan sejak dia kecil, untuk tinggal di rumah Tuhan, ya kalau sekarang anggap aja tinggal di gereja bersama dengan keluarganya pendeta gitu ya. Jadi Samuel ini tinggal di rumah Tuhan, tinggal di gereja bersama dengan keluarga dari Imam Eli. Nah, walaupun Samuel ini diserahkan oleh orang tuanya, tapi kita lihat sama-sama
di ayat yang ke-19 ya. 1 Samuel 2 ayat 19. Setiap tahun ibunya membuatkan Samuel jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Nah, adik-adik, kita lihat walaupun Samuel diserahkan oleh orang tuanya untuk tinggal di rumah Imam Eli, di rumah Tuhan bersama dengan Imam Eli dan keluarganya, tapi orang tuanya tidak melupakan, tidak meninggalkan Samuel seorang diri gitu ya di sana ya bersama dengan keluarganya Imam Eli. Tapi apa yang dilakukan? Orang tua dari Samuel, papa mamanya tetap setiap tahun datang mengunjungi Samuel, membuatkan baju yang baru untuk Samuel. Nah, jadi kita lihat adik-adik bahwa orang tua itu pasti tidak akan melupakan anaknya. Orang tua tidak mungkin meninggalkan anaknya begitu saja. Ya, kita lihat dari kisah ini. Orang tua, papa mamanya Samuel tidak meninggalkan Samuel walaupun mereka tidak tinggal bersama-sama. Ya, karena Samuel sudah diserahkan kepada Imam Eli, kepada Tuhan di rumah Tuhan ya, bersama dengan Imam Eli dan keluarganya. Ya, tapi Samuel tidak pernah dilupakan oleh papa mamanya. Ya, dibuatkan baju setiap tahun, dibuatkan jubah kecil buat Samuel. Ya, jadi kita lihat adik-adik, orang tua kita juga pasti tidak mungkin meninggalkan kita, melupakan kita. Meskipun mungkin kadang kita ditinggal di rumah, mungkin sendiri ditinggal di rumah. Atau bersama dengan bibi, atau bersama dengan mbaknya, atau dengan kakak-kakak. Ya. Tapi sebenarnya orang tua kita tidak mungkin meninggalkan kita dan melupakan kita. Ya. Sama seperti Samuel ini, orang tuanya tidak meninggalkan Samuel meskipun tidak tinggal bersama-sama. Orang tuanya tidak melupakan Samuel, tetap memberikan jubah buat Samuel setiap tahun gitu ya. Orang tua tidak melupakan anak-anaknya, termasuk kita ya. Orang tua kita tidak mungkin melupakan, meninggalkan kita. Ya, adik-adik masih ada yang suka nangis gak atau marah-marah kalau ditinggal orang tuanya. Misalnya kita dititipin di rumah, tinggal di rumah maksudnya. Mama papa mau pergi, kita tinggal di rumah. Tinggal dulu karena mama papa sibuk harus bekerja, harus melakukan hal yang penting. Terus kita marah-marah di rumah. Masih ada gak yang suka gitu? Ya. Aderol juga waktu kecil suka gitu adik-adik. Ya. Waktu mama papa pergi, Aderol marah-marah sendiri di rumah. Yang seperti itu baik gak? No, sir. Tentu saja gak baik ya. Tapi kita lihat juga dari Samuel. Waktu Samuel diserahkan, tinggal di rumah Tuhan bersama Imam Eli dan keluarganya. Samuel gak menjadi anak yang nakal, gak menjadi anak yang marah-marah. Kenapa sih papa mama gak ada sama-sama dengan aku? Hah? Kenapa sih papa mama gak tinggal di sini juga sama-sama dengan aku gitu? Nah, Samuel gak seperti itu. Tapi Samuel tetap menjadi anak yang dengar-dengaran. Ya, di bawah pengawasan Imam Eli. Tidak melawan Imam Eli, tidak marah-marah. Walaupun Imam Eli bukan papa kandungnya, bukan papanya. Tapi Samuel dengar-dengaran kepada Imam Eli ya, sebagai orang tuanya di sana, di rumah Tuhan. Ya. Dia tinggal bersama dengan Imam Eli. Ya, Imam Eli yang menjadi orang tua bagi Samuel. Samuel dengar-dengaran kepada Imam Eli, tidak marah-marah. Ya, kiranya kita juga seperti itu ya, belajar adik-adik. Kalau mama papa harus atau terpaksa harus pergi dari rumah untuk bekerja, terus kita ditinggal di rumah sendiri mungkin atau dengan kakak
atau dengan bibi, dengan mbak, dengan siapapun, ya. Kita jangan jadi anak yang nakal di rumah. Jangan melawan orang-orang yang ada di rumah. Tapi kita harus tetap jadi anak-anak yang dengar-dengaran. Sebagaimana firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Seperti Samuel yang tidak melawan, yang tetap dengar-dengaran. Ya. Sebagai tanda apa? Dia juga mengasihi, menghormati orang tuanya. Walaupun papa mamanya nggak ada bersama-sama dengan dia, tapi dia menghormati. Ya. Dia tahu bahwa dia nggak boleh nakal, walaupun papa mamanya nggak ada bersama-sama dengan dia. Ya, dia nggak boleh melawan siapapun, walaupun papa mamanya nggak melihat dia. Nah, kita belajar dari firman Tuhan melalui kehidupan Samuel. Nah, tapi adik-adik, di rumah Tuhan ini, ya, di mana Samuel tinggal bersama keluarganya Imam Eli, ternyata ada keluarga yang tidak baik juga loh adik-adik. Ya, keluarga ini tidak baik karena anak-anaknya kelakuannya astaga jahat. Jahatnya bukan main. Ya, siapa mereka? Mereka ternyata adalah anak-anaknya Imam Eli sendiri. Nah, anak dari Imam Eli yang namanya Hofni dan Pinehas, mereka berbuat jahat banget ya. Tidak seperti Samuel yang dengar-dengaran, walaupun Imam Eli bukan papahnya. Tapi ini anak-anaknya Imam Eli, aduh nakalnya bukan main, jahatnya bukan main. Bahkan Imam Eli juga sampai usianya sudah tua, marah, menegur anak-anaknya. Tetap aja Hofni dan Pinehas ini, anak-anaknya Imam Eli ini gak mau mendengar apa yang Imam Eli katakan. Anak-anaknya tetap melakukan hal yang jahat, tetap melakukan hal-hal yang bikin Tuhan sedih, yang gak disukai Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas, ya. Sikap yang seperti ini berarti mengasihi keluarga enggak adik-adik? Ya. Enggak ya. Melawan orang tua, melawan Imam Eli. Ya, sebagai papanya mereka, papa dari Hofni dan Pinehas. Mereka melawan berarti ini bukan sikap mengasihi keluarga. Ya, tapi kita lihat Samuel. Dia mengasihi keluarga, ya, mengasihi Imam Eli, mengasihi keluarga Imam Eli, walaupun Imam Eli bukan keluarga kandungnya, bukan papanya, tapi dia mengasihi keluarga Imam Eli ini. Samuel mengasihi keluarga Imam Eli, dengar-dengaran. Inilah sikap mengasihi keluarga. I love my family. Ya, jadi adik-adik sekarang mau pilih yang mana? Ya, mau seperti Hofni dan Pinehas yang suka melawan orang tua, yang kalau udah dimarahin, ya udah biarin, udah selesai ngomong, tetap aja berbuat yang nakal. Apa adik-adik mau yang seperti itu? Sama dengan tidak mengasihi keluarga. Atau adik-adik mau sama seperti Samuel yang dengar-dengaran kepada Imam Eli, yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Ya, adik-adik, pilihannya ada di adik-adik sekalian. Kaderol sendiri juga di sini. Ya, mau memilih apa? Mau memilih mengasihi keluarga atau memilih melawan keluarga, melawan orang tua. Ya. Pasti Kak Daryl juga yakin kita semua memilih untuk mengasihi keluarga. Sama-sama ya katakan I love my family. Ya, setelah hitungan ketiga kita bilang I love my family. 1, 2, 3. I love my family. Sekali lagi. 1, 2, 3. I love my family. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan adik-adik. Kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Yang mengasihi orang tua sebagai bukti bahwa kita menghormati. Sebagai bukti kita juga melakukan firman Tuhan.
Karena firman Tuhan juga mengajar kita, menginginkan kita untuk menghormati orang tua. Ya adik-adik, puji Tuhan. Oh iya adik-adik, kita juga mau menghafal ayat hafalan kita untuk minggu depan. Di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-26. Ayat hafalan kita untuk minggu depan 1 Samuel 2 ayat 26. Aderel baca dulu ya. 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Puji Tuhan. Itu ayat hafalannya. Hafalkan ya adik-adik untuk minggu depan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan berdoa mengakhiri ibadah Pelna pada pagi hari ini. Yuk, semua boleh bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini kami anak-anak-Mu masih boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, kami boleh terlebih mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan, menjadi rema dalam kehidupannya, dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai mereka, memimpin mereka, untuk mereka boleh belajar untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga setiap kehidupan mereka senantiasa boleh menyenangkan hati kedua orang tua mereka, terlebih boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah saat pagi hari ini Tuhan. Kau berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan tubuh mereka, semangat mereka untuk senantiasa mengikuti ibadah Pelna. Berkati papa mama mereka Tuhan, opa oma kakak adik yang ada di rumah. Engkau memberkati mereka semua, keluarga-keluarga mereka. Engkau memberkati, ikatkan mereka dengan tali kasih-Mu, persatukan mereka dengan tali kasih-Mu senantiasa. Biarlah kasih-Mu senantiasa boleh ada dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap guru-guru yang melayani pekerjaan-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Baik Kak Daryl yang membawakan firman-Mu, yang memimpin pujian Tuhan, yang memainkan musik, multimedia, bahkan mungkin guru-guru yang lain yang terlibat semua dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa Kau curahkan kepada setiap guru-guru yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah Pelna pagi hari ini dan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah anak-anak jangan lupa ya untuk menghafal ayat hafalan pada pagi hari ini. Terus kalian bikin videonya, kirim ke Kak Denny, nanti ada nomor WA-nya di akhir ibadah ini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan senantiasa ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Haleluya, dah. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat hafalan Minggu 14 Maret.